Yahoo, pada kesempatan kali ini, Nias Universe menyajikan kepada kita satu cerita rakyat, yaitu cerita tentang seorang pemuda yang sungguh tangguh, yang sungguh kuat, sungguh berani, di mana di desanya dia adalah seorang pemimpin dari kelompok pemburu di desanya itu. Karena sudah biasa pada zaman dulu, setiap kelompok itu ada yang memimpinnya. Jadi kelompok pemburu dipimpin oleh seseorang yang sungguh memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa secara fisik. Nama seorang pemuda tersebut adalah Fahale Lee. Dan suatu hari dia mengumpulkan semua pemuda-pemuda di desa itu. Mereka menentukan hari kapan mereka berburu dan di wilayah mana mereka berburu. Fahale Lee sudah mengetahui di mana lokasi mereka akan berburu. Target mereka pada hari itu adalah berburu monyet. Singkat ceritanya, Fahale Lee membawa sekitar 50 orang pemuda teman-temannya untuk berburu monyet. Mereka sampai di lokasi di mana monyet-monyet itu banyak sekali. Ternyata ketika mereka sampai di lokasi itu, karena mereka sudah membawa anjing-anjing pemburu dan mereka sudah siap-siap dengan kekuatan, dengan strategi, dengan teknik untuk berburu monyet, akhirnya mereka mendekat dan hendak memburu monyet yang banyak sekali itu. Ternyata monyet-monyet itu pun tidak mau kalah. Mereka menyelamatkan diri. Dan di situ, di lokasi di mana kerumunan monyet itu ada, mereka berlarian untuk menyelamatkan diri. Mereka menaiki satu pohon besar. Nama pohon itu adalah pohon bewe, salah satu jenis pohon yang ada di Pulau Nias. Pohon bewe itu besar sekali dan tinggi menjulang. Besarnya pohon itu tidak boleh dirangkul oleh seseorang, oleh kedua tangan yang sebesar ini. Dan oleh karena besarnya pohon itu, banyak juga tumbuhan merambat atau tanaman menjalar merambat ke atas dari pohon itu, dan itulah yang menjadi jembatan monyet itu untuk naik ke atas. Singkat ceritanya, monyet-monyet semua naik ke atas. Dan oleh karena semua monyet yang banyak sekali naik ke atas, mereka pun para pemburu tadi mengejarnya. Dan tidak ada yang berani mengejar monyet itu sampai ke atas pohon bewe itu ke atas. Yang berani hanyalah Fahale Lee. Fahale Lee yang naik ke atas, dia memotong semua dahan pohon itu mulai dari bawah sampai ke atas. Semua juga tumbuhan menjalar, wewe yang naik ke atas pohon itu, yang tadinya menjadi jalan bagi monyet untuk naik ke atas, dipotongnya. Tinggal satu batang tumbuhan jalar, tumbuhan merambat itu yang naik ke atas. Dan itulah yang menjadi jalan bagi Fahale Lee untuk bisa naik ke atas pohon itu untuk memburu monyet-monyet yang sudah naik ke atas pucuk pohon. Satu demi satu dahan pohon bewe itu dipotongnya. Akhirnya tidak ada lagi dan dia potong sampai ke merapat ke pohon bewe itu. Sehingga tidak ada lagi, itu licin sekali pohon bewe itu, tidak ada lagi tempat kaki atau tempat tangan untuk turun atau naik. Nah, ini strateginya supaya monyet-monyet itu tidak boleh turun, tidak bisa turun lagi. Sesampainya ke atas pucuk pohon itu, dia melihat begitu banyak monyet-monyet. Sementara teman-teman yang lain sudah siap menunggu di bawah untuk menangkap monyet yang jatuh dari atas. Dan ternyata setelah sampai di atas,
monyet-monyet itu yang sudah terjebak di atas pohon itu menjatuhkan diri ke bawah dan ditangkap oleh teman-teman Fahalili. Mereka menangkap monyet itu dengan gembira ria. Mereka sangat senang karena mereka bisa berhasil menangkap monyet itu, sementara Fahalili tinggal sendirian di atas pohon yang tinggi sekali itu, dan juga tinggal seperti payung dia di atas karena dahan-dahannya sudah habis. Semua dahan sudah habis. Juga tanaman rambat tadi, wewe, tumbuhan menjalar tadi sudah terpotong oleh Fahalili. Dia telah memotong semua dahan-dahan dari bawah. Dan akhirnya ketika dia berada di pucuk pohon itu, dia melihat dengan ngeri ke bawah. Dia mengatakan dalam hati, bagaimana saya bisa turun ke bawah sekarang? Sementara teman-temannya yang lain itu satu persatu meninggalkan dia dan membawa hasil buruannya sendiri. Mereka tidak peduli terhadap Fahalili yang sudah terjebak di atas pohon yang tinggi sekali dan tidak bisa turun ke bawah. Fahalili menjadi risau dan galau. Dia sangat cemas. Dia lihat ke bawah. Nah, sekarang tidak ada temannya lagi. Sebagian besar temannya sudah pergi dengan membawa hasil buruan mereka dengan begitu senang. Sementara Fahalili dalam hatinya, aku ini akan mati di sini. Bagaimana saya bisa turun? Dalam kegalauannya itu, dalam kegelisahannya itu, dia mencoba mengambil rambut-rambutnya yang panjang itu dan mencoba menyambung rambut-rambutnya itu. Untung masih ada baginya. Ada saudaranya yang masih tinggal dan tidak pergi meninggalkan lokasi itu dan tidak pergi membawa pulang juga buruannya. Dia melihat saudaranya yang masih ada di atas. Dia tidak pergi. Dan akhirnya dia mengumpulkan tumbuhan jalar yang ada di situ, wewe tadi. Dia jadikan sebagai tali dan kemudian dia menyambung tali itu dari tumbuhan jalar, dan kemudian Fahalili menjatuhkan ujung rambutnya yang sudah dia sambung-sambung itu, dan disitulah ujung tali tadi kemudian diikatkan sehingga Fahalili bisa menarik tali itu sampai ke atas, dan itulah yang dijadikan sebagai jalannya untuk turun ke bawah. Nah, pada saat itulah kemudian Fahalili bisa turun. Dia hampir saja tidak bisa turun dan mati di atas pohon itu. Dia juga tidak mendapatkan monyet itu. Semua teman-temannya yang lain yang mendapatkan monyet itu. Sementara tinggal satu orang yang menunggunya. Apa arti dari cerita seorang Fahalili yang mengandalkan kekuatannya dan kemudian terjebak oleh perilakunya sendiri yang ceroboh? Dia hampir saja mati di atas pohon itu. Dan oleh karena kesombongan mengandalkan kekuatannya, hampir saja nyawanya tidak terselamatkan. Untung masih ada saudaranya. Itu artinya bahwa kekuatan, kemampuan, kehebatan tidak perlu disombongkan. Apalagi kalau disertai dengan kecerobohan. Jadi kekuatan yang disertai dengan kecerobohan akan membawa celaka pada diri sendiri. Dan itulah yang terjadi pada Fahalili. Dia telah memotong semua dahan-dahan pohon bewe. Dan pohon bewe itu artinya adat istiadat dalam bahasa Nias. Bisa dikatakan begini, dia telah memotong adat istiadat, dia telah memotong kebudayaan, dia telah memotong peradaban yang baik.
Dan setelah dia memotong itu, setelah dia menghabisin itu, setelah dia menghilangkan itu, dia terjebak sendiri dan dia berada dalam kebimbangan, kegalauan bagaimana menyelamatkan diri. Untung masih ada saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, maka dia akan mengalami nasib yang sangat naas di atas pohon itu. Bisa jadi dia akan dikeroyok monyet-monyet tadi dan dia akan mati di atas pohon itu. Tidak ada orang lain yang membantunya, hanyalah saudaranya. Maka benarlah yang dikatakan dalam pepatah atau adagium orang Nias yang mengatakan begini, huge babanua lebay roji farege jorodro faamate. Sekalipun banyak seruan, banyak teriakan, banyak kemudian sorak-sorai dari orang banyak, hanyalah saudara kita yang dapat menyelamatkan kita. Jangan sakiti saudaramu, jangan jauhi saudaramu, jangan membenci saudaramu, karena merekalah yang berada di sampingmu ketika kamu mengalami satu masalah, dan jika kamu meninggalkan mereka, kamu kehilangan segalanya. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita dan bagi para pendengar. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi agar Anda dapat mengikuti video-video saya yang berikutnya. Jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Yahoo.